Judul: Berhenti di tengah jalan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Udara dingin menyelimuti kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Pak Roni, sopir mobil jenazah berpengalaman, sedang mengantar jenazah seorang wanita tua dari rumah sakit ke desa tempat pemakamannya. Ini bukan perjalanan pertamanya mengantar jenazah malam-malam, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan kabut mulai turun meskipun baru pukul 9 malam. Di dalam mobil jenazah hanya ada Pak Roni dan peti mati di belakang. Ia memasang radio kecil agar tidak terlalu sepi. Musik religi pelan-pelan mengalun, mencoba mengusir sunyi. Saat melintasi jalan sepi di dekat hutan jati, tiba-tiba, "Pak, berhenti di sini." Suara itu pelan, tapi jelas. Datangnya dari belakang, dari tempat jenazah disimpan. Pak Roni langsung menoleh ke spion tengah. Tak ada siapa-siapa, hanya peti tertutup. Dia berhenti sejenak. Mungkin hanya halusinasi. Tapi, "Pak, saya mau turun di sini." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti suara perempuan tua. Lembut tapi dingin. Dengan tangan gemetar, Pak Roni memberanikan diri keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Peti itu tertutup rapat, masih disegel. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah ada jejak kaki basah di lantai belakang mobil, kecil, dan mengarah keluar. Ia buru-buru menutup pintu dan kembali ke kursi pengemudi. Begitu dia mau menyalakan mesin, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk kaca jendela dari luar. Seorang wanita tua berdiri di sana. Tubuhnya basah, kuyup, mata kosong. "Terima kasih, Pak. Saya sudah sampai." Dan dalam sekejap, menghilang. Pak Roni duduk membeku selama beberapa menit. Setelah bisa menggerakkan tubuhnya lagi, ia melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Sesampainya di rumah duka, keluarganya menyambut Pak Roni. Salah satu dari mereka berkata, "Terima kasih, Pak. Ibu memang pernah bilang, kalau meninggal, beliau ingin turun dulu sebentar di jalan tempat ayahnya dulu kecelakaan." Wajah Pak Roni pucat pasi. Ia sadar, permintaan itu bukan sekadar bisikan dalam mimpi. Setelah kejadian itu, Pak Roni berusaha melupakan semuanya. Tapi sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Tiap malam, ia sering terbangun jam 2 pagi, selalu dengan mimpi yang sama wanita tua yang berdiri di samping jalan, menatapnya, dan berkata, "Terima kasih, Pak, tapi masih ada yang harus dijemput." Awalnya, ia kira itu cuma efek trauma, tapi suatu malam, dia mendapat tugas baru mengantar jenazah pria paruh baya dari kota ke desa terpencil. Perjalanan harus dilakukan malam hari karena keluarga ingin dimakamkan pagi-pagi buta. Pak Roni agak ragu, tapi tak bisa menolak. Ia berdoa sebelum berangkat, menyemprotkan wewangian di dalam mobil jenazah, dan menyalakan Al-Quran lewat ponselnya. Ia berharap ini cuma perjalanan biasa. Namun saat melewati jalan yang sama, jalan sepi dekat hutan jati tempat wanita tua dulu, minta berhenti radio, mobilnya mati mendadak. Lampu-lampu jalan meredup, mobilnya seperti berat, padahal hanya ada satu peti di belakang. Lalu, "Pak, sekarang giliran saya." Suaranya kali ini lebih berat, bukan suara perempuan, tapi lelaki, serak dan berat, seperti napas orang yang baru bangun dari kubur. Pak Roni langsung menginjak rem, tapi mobil malah bergetar hebat, seperti direm dari luar. Ia buka pintu perlahan dan melirik ke belakang. Peti mati itu terbuka sedikit, seolah seseorang dari dalam mendorong pelan-pelan. Ia mendekat dengan tubuh gemetar, tangannya meraih tutup peti. Tapi sebelum bisa dibuka, suara keras menghentak dari balik pepohonan. "Jangan buka!" Seorang kakek berjubah putih berdiri di pinggir jalan, menatapnya tajam. "Kalau kau buka, mereka semua akan ikut." Pak Roni kaget. Ia mundur. Dalam sekejap, peti mati itu tertutup kembali dengan bunyi duk, dan terkunci rapat seperti semula. Kakek itu perlahan mendekat dan berkata, "Jalan ini bukan jalan biasa. Kau sudah membuka pintu waktu berhenti di sini. Sekarang mereka tahu. Kau bisa mendengar mereka." Pak Roni tak mengerti. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, kakek itu menghilang. Sejak saat itu, setiap kali ia membawa jenazah melewati jalan itu, selalu ada suara yang muncul, berbeda-beda. Tapi semua dengan satu permintaan. "Pak, bolehkah saya turun di sini?" Dan sejak malam itu, Pak Roni tak pernah berani berhenti di jalan itu lagi. Pintu yang terbuka. Sejak kejadian itu, Pak Roni tak lagi sama. Tiap kali ia melewati jalan hutan jati itu meski tanpa membawa jenazah, ia merasa diperhatikan. Kadang dari kaca spion, ia melihat bayangan duduk di jok belakang. Tapi saat menoleh, kosong. Ia tak berani cerita pada siapapun. Sampai suatu hari, ia mendatangi seorang ustaz tua di desa tempat pemakaman pertama dulu. "Ustaz Salim,
Orang sepuh yang dikenal sering menangani hal-hal tak kasat mata. Setelah mendengar kisah lengkap Pak Roni, Ustadz Salim hanya diam, lalu berkata, "Kau bukan cuma lewat jalan angker, Ron. Kau sudah membuka pintu antara dunia mereka dan kita." Pak Roni bingung. "Pintu apa maksudnya, Ustadz?" "Pintu arwah tersesat. Jalan yang kau lewati itu dulunya tanah pemakaman massal saat penjajahan. Banyak yang dikuburkan tanpa nama, tanpa doa, tanpa tujuan. Arwah-arwah itu tak tahu mereka sudah mati." Ustadz melanjutkan, "Waktu kau mengabulkan permintaan arwah pertama yang wanita tua itu, kau dianggap sebagai pengantar terakhir. Kau bisa mendengar mereka, dan mereka akan terus mencari jalan pulang melalui kau." Pak Roni merasa tubuhnya lemas. "Lalu harus saya apakan, Ustadz?" tanyanya putus asa. Ustadz Salim menatapnya dalam, lalu berkata, "Ada satu cara, tapi berbahaya. Kau harus kembali ke jalan itu. Malam Jumat, sendirian, tanpa jenazah, dan biarkan mereka menunjukkan siapa yang belum selesai." Awalnya Pak Roni menolak, tapi malam-malamnya makin berat. Mimpi-mimpi buruk, suara-suara bisikan. Bahkan radio mobilnya menyala sendiri tengah malam dan memutar suara tangisan. Akhirnya, ia menyerah. Malam Jumat itu tiba. Ia menyetir perlahan menuju jalan hutan jati, tanpa penumpang, tanpa jenazah. Hanya dirinya dan keheningan. Pukul 0:12. Ia berhenti tepat di lokasi pertama kali suara itu muncul. Ia mematikan mesin dan menunggu. Lalu, dari balik kabut, perlahan muncul bayangan manusia. 1, 2, 5. Lebih dari 20 sosok. Berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian lusuh. Sebagian berdarah, sebagian tak utuh, tapi tidak menyerang. Mereka berdiri diam, hanya menatap Pak Roni. Satu suara wanita tua terdengar jelas. "Terima kasih, Pak. Berkat kau, kami bisa pulang." Lalu semua sosok itu mundur, perlahan ke dalam kabut, menghilang satu persatu. Tapi sebelum semua pergi, satu sosok anak kecil berlari ke arah jendela mobil dan berkata, "Tapi belum semuanya, masih ada yang tertinggal." Anak itu menunjuk ke spion tengah. Pak Roni menoleh, dan di jok belakang terlihat seorang perempuan muda duduk diam. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh luka dan ketakutan. "Tolong, saya belum ditemukan." Dan sebelum Pak Roni bisa bertanya, semuanya menghilang, termasuk suara, kabut, dan rasa berat di dadanya. Sejak malam itu, Pak Roni bukan hanya sopir jenazah, tapi pembawa pesan dari mereka yang belum bisa pulang. Dan jalan itu masih sepi, masih sunyi. Tapi jika kau lewat malam-malam, jangan heran kalau ada yang mengetuk kaca dan berkata, "Pak, bolehkah saya turun di sini?" Sudah 2 minggu sejak malam itu, hidup Pak Roni mulai terasa lebih tenang, sampai satu kejadian mengubah semuanya. Suatu malam, ia sedang mencuci mobil jenazahnya di garasi. Saat mengelap jok belakang, tangannya menyentuh sesuatu yang bukan jok. Basah, lembek. Ketika ia buka joknya sedikit, ia menemukan sehelai kain putih kotor seperti sobekan kafan dan di ujungnya tertulis nama samar, Rani. Pak Roni langsung teringat perempuan muda yang duduk diam di belakang pada malam ritual itu. Ia pun kembali ke Ustadz Salim dengan kain itu. Ustadz Salim melihat kain itu dengan serius, lalu mengangguk. Dia belum dikubur. Arwahnya tak tenang. Mungkin korban kejahatan. Ustadz menyarankan Pak Roni mencari tahu lebih jauh tentang perempuan bernama Rani yang hilang bukan lewat polisi, tapi melalui mimpi. Malam itu Pak Roni tidur dengan kain kafan di bawah bantal seperti yang disarankan Ustadz. Dan benar saja, dalam mimpinya, ia berdiri di tengah jalan hutan jati, gelap dan dingin. Dari kabut, muncul Rani. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Aku dibuang di belakang rumah kosong, di tepi sawah, dekat jembatan tua." Seketika mimpi itu berubah menjadi gambaran lokasi. Samar tapi jelas. Sebuah rumah reyot, sawah mengering, dan jembatan kecil dari kayu. Pak Roni terbangun dengan napas tersengal. Ia langsung mencatat semua yang diingat. Keesokan paginya, ia menyusuri daerah sekitar desa tempat pemakaman terakhir. Butuh waktu berjam-jam, sampai akhirnya ia menemukan tempat itu. Rumah kosong, sawah kering, dan jembatan tua. Dengan nekat, ia masuk ke belakang rumah. Dan di sana, tanahnya berbeda. Sedikit cekung. Bau busuk samar. Pak Roni melapor ke kepala desa dan polisi. Dan benar saja, sebuah jasad perempuan muda ditemukan. Sudah mulai membusuk, tapi cincin dan pakaian dalamnya cocok dengan laporan orang hilang bernama Rani Pratiwi, seorang mahasiswi yang hilang 3 bulan lalu. Malamnya, Pak Roni kembali ke rumah.
Ia duduk di garasi, menatap mobil jenazah yang kini sunyi. Tiba-tiba, radio menyala sendiri. Bukan suara tangisan, bukan suara bisikan, tapi suara lembut. "Terima kasih, Pak. Sekarang saya bisa pulang." Dan untuk pertama kalinya, Pak Roni menangis. Tapi cerita belum selesai. Keesokan harinya, polisi datang lagi. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Rani bukan korban tunggal. Masih ada 2 perempuan lain yang hilang dengan pola sama. Dan pelakunya diduga sopir mobil pribadi yang sering mondar-mandir antara kota dan desa. Sopir itu pernah dikenal Pak Roni. Bagian 5. Pembunuh di antara kita. Setelah penemuan jasad Rani, desa jadi gempar. Polisi mulai menggali lebih dalam kasus perempuan hilang lainnya yang terjadi beberapa bulan ke belakang. Dari semua data, mereka menemukan kesamaan mencolok. Semua korban terakhir kali terlihat naik kendaraan. Dan semuanya dijemput oleh sopir berinisial R. Pak Roni pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia jelas kaget. "Saya tidak pernah antar orang hidup, Pak. Saya cuma sopir mobil jenazah," katanya waktu diinterogasi. Tapi seorang penyidik menyodorkan foto. "Apakah Anda mengenal pria ini?" Pak Roni memandangi foto itu. Jantungnya nyaris berhenti. Itu Pak Rudi, teman lamanya, sesama sopir. Pernah kerja bareng waktu masih jadi sopir ambulans swasta sebelum akhirnya pindah ke mobil jenazah. Terakhir kali mereka ngobrol sekitar 6 bulan lalu. Waktu itu, Pak Rudi bilang dia baru dapat kerja sambilan antar penumpang di malam hari, pakai mobil pribadi pinjaman. Sejak itu, menghilang. Malam itu, Pak Roni gelisah. Ia terbangun tengah malam. Dari jendela rumahnya, terlihat seseorang berdiri di dekat mobil jenazah. Ia keluar perlahan, membawa senter. Tapi sosok itu sudah hilang. Hanya meninggalkan sebuah kalung salib kecil yang tergantung di spion. Kalung itu dikenali Pak Roni. Rani pernah memakainya di mimpi. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari jok belakang mobil. "Dia belum selesai, Pak. Masih ada yang harus diselamatkan." Keesokan harinya, Pak Roni kembali ke rumah Ustadz Salim. Mereka berdoa bersama. Ustadz menyarankan, "Kau harus panggil arwah Rani. Tapi kali ini, biarkan dia yang menunjukkan pelakunya." Dengan ritual sederhana dan pembacaan ayat, malam itu Pak Roni duduk di dalam mobil, membawa potongan kain kafan Rani dan kalungnya. Jam menunjukkan pukul 01.01. Udara membeku, lampu padam sebentar. Dan ketika ia membuka mata, Rani duduk di sampingnya. Tapi kali ini, matanya bukan penuh luka. Matanya penuh amarah. "Dia menyiksa kami di rumah tua itu. Dia masih di sana. Dan dia sedang bawa satu lagi." Pak Roni tak membuang waktu. Bersama polisi dan Ustadz Salim, mereka menuju rumah tua di pinggiran kebun tebu rumah yang pernah dijadikan markas pembantaian saat zaman kolonial, lalu ditinggalkan. Dan di sana, di ruang belakang, mereka menemukan seorang perempuan terikat, mulut disumpal, tubuh gemetar. Masih hidup. Pelakunya, Pak Rudi, tertangkap saat mencoba kabur dari pintu belakang. Di rumah itu, polisi menemukan barang-barang milik korban lain, serta catatan aneh berisi nama-nama dan tanggal, termasuk nama Rani. Akhir cerita, Pak Rudi divonis penjara seumur hidup. Tapi bagi Pak Roni, cerita itu belum benar-benar selesai. Kadang, tengah malam, radio mobilnya menyala sendiri. Dan suara perempuan berkata lembut, "Terima kasih, Pak. Tapi masih banyak yang menunggu diantar pulang dan jalan itu masih ada, masih sunyi, masih menunggu mereka yang belum ditemukan."